Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Indah Bordir Sidoarjo. Jadi kali ini kita akan mereview bahan-bahan batik yang kita jual di sini, dan kita akan menjelaskan bahan batik mulai dari asal daerahnya, kemudian ciri khasnya hingga motif-motifnya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari batik Sidoarjo. Batik Sidoarjo ini ada berbagai macam. Kebanyakan kalau batik Sidoarjo itu di background dengan namanya cecek. Ada beras kuta, kemudian ada cecekan seperti ini. Ini ada motif bunga-bunga bakung. Kemudian ini ada motif mahkota, guys. Ini filosofinya tinggi banget. Ini biasanya dulu itu dipakai untuk motif-motif mahkota khusus untuk petinggi-petinggi saja. Kemudian sekarang sudah dipakai untuk khalayak. Cuman motifnya khas. Biasanya dia dipakai tanpa cecek karena untuk menonjolkan motif mahkota itu sendiri. Kemudian ada juga motif-motif lain. Ini dia. Ini motif sekar jagatnya Sidoarjo, guys. Nah, seperti ini. Jadi dia ada bentukan-bentukan hampir seperti oval, bukan kotak-kotak dengan berbagai motif yang banyak. Ada beras kuta, ada ini seperti cecek-cecekan gitu. Nah, ada bunga-bunga tebu. Ini namanya bunga-bunga tebu, guys. Yang seperti ini. Ada juga motif yang kuno di Sidoarjo. Ini dia. Ini namanya batik sekardangan dengan ciri khas warna coklat. Warna coklat yang pekat, kemudian dibentuk dengan dipadu dengan motif warna biru dongker navy, kemudian warna gelap, ada toska gelap. Ini ciri khas warna dari batik sekardangan dengan motif-motif liris seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa ya di sini? Oh, ini. Ini motif bakung. Nah, warnanya bagus loh ini. Warna biru yang khas. Ini motif bakung ini. Dia warnanya simple aja, nggak pakai warna yang macam-macam. Kalau motif bakung itu dia hanya ada 2 warna aja. Seperti ini juga motif bakung dengan warna yang lain. Nah, seperti ini motif bakung. Warnanya simple. Ada lagi udang bandeng. Ini motif khasnya Sidoarjo ini. Baik tamu dari mancanegara maupun tamu dari luar kota yang dicari motifnya ini, guys. Karena ini motif khasnya daerah Sidoarjo. Dia merupakan karena Sidoarjo di daerah Delta, dia merupakan hasil bumi Sidoarjo. Khasnya Sidoarjo seperti ini. Ini udang bandengnya. Ini udangnya, ini bandengnya. Ini yang suka dicari oleh tamu-tamu mancanegara kalau kesini, guys. Oke, guys, kita lanjut perjalanan kita ke batik Madura. Di sini di batik Madura ini ada apakah? Batik Madura itu ada 2 macam, guys. Ada Pamekasan dan Bangkalan. Ini tak buka dulu yang mulai dari Pamekasan ya. Kalau Pamekasan, biasanya motifnya itu motif-motif kontemporer. Mereka tidak terikat dengan motif tertentu maupun warna tertentu. Ini untuk ciri khas warnanya juga lebih, karena mereka tidak pakai pakem, mereka lebih warna-warnanya lebih bebas. Ini untuk Pamekasan, seperti ini. Jadi untuk penamaan juga mereka tidak memakai nama tertentu, untuk paling hanya liris aja seperti ini liris. Atau kalau enggak gitu ada sistem pewarnaan gurih di batik Pamekasan. Nah, seperti ini ada 3 dimensi, ada dasar, kemudian ada cecek, ada kemudian diwarna lagi, ditimpa lagi dengan batik, itu namanya gurih 3 dimensi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke batik Bangkalan. Kalau batik Bangkalan dia motifnya lebih klasik. Seperti ini. Jadi sudah ciri khasnya Madura sebenarnya itu dulu itu di batik Bangkalan awalnya. Kemudian ada perkembangan di batik Pamekasan. Nah, seperti ini Bangkalan. Dia punya ciri khas warna merah yang gelap, tajam, kuning tajam. Kemudian warna-warna yang tajam.
Di batik Bangkalan ada nama pewarnaan namanya gentongan. Dia biasanya akan lebih mahal dari pewarnaan biasa seperti ini. Ini dia. Ini Bangkalan juga. Warnanya lebih tajam daripada di Pamekasan. Warnanya seperti ini. Kalau penamaannya di batik Bangkalan itu ada pecah piring, seperti terong-terongan. Kemudian ada uker-uker ini. Ini juga dari Bangkalan, guys, yang motifnya khas seperti ini. Jadi kalau dibandingkan akan jelas berbeda antara Bangkalan dan Pamekasan. Dia didominasi dengan motif-motif burungnya juga seperti ini. Jadi motifnya seperti orang masih belajar melukis. Seperti itu untuk Bangkalan, pewarnaannya lebih tajam. Cuman ada gentongan, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya ya guys. Pamekasan motifnya lebih modern kontemporer. Jadi dia enggak mempunyai pakem tertentu untuk membuat batiknya. Tidak seperti kalau Bangkalan, dia menggunakan pakem-pakem atau filosofi tertentu. Sudah guys, kita selesai perjalanan kita di Madura dengan batik Madura yang seperti ini. Kita lanjut ke Cirebon. Di sini di batik Cirebon macam-macam. Ada batik klasik yang punya pakem seperti di Madura. Cirebon sendiri juga punya batik klasik dan kontemporer. Jadi perkembangannya mulai dari batik klasiknya ada nama Bangreng seperti ini nih guys. Ini namanya Bangreng kalau di Cirebon. Ada Bangreng, kemudian Bangru, dan yang klasiknya ada ciri khasnya untuk Cirebon itu ada Megamendung. Ini dia nih guys. Ini Megamendung. Jadi dari motif klasik ini biasanya dia akan dikembangkan di kontemporer dengan berbagai motif sehingga akan timbul motif-motif bagus. Kemudian ada juga pewarnaan obin. Ini namanya sistem pewarnaan obin. Jadi kalau dilihat guys, batiknya berbeda. Ini sistem pewarnaan obin. Ada batik kuno juga, batik cuwiri namanya. Di Cirebon, batik cuwiri ini sudah dikembangkan menjadi batik print. Jadi dia tidak melalui proses batik. Biasanya kalau batik kan ada proses cantingan, kemudian peluruhan warna. Kalau cuwiri sekarang dikembangkan menjadi motif-motif print. Jadi harganya lebih terjangkau, lebih murah guys. Kalau motif-motif ini biasanya dipakai untuk blus-blus modis, dikembangkan seperti itu. Nah, kalau jenisnya untuk Cirebon karena dia batik pesisir, dia warnanya lebih cerah. Tidak kalem-kalem, sogan gitu enggak. Ini ada lagi guys batik Kompenian. Ini dia resapan dari motif-motif Belanda. Pada zamannya dulu, pada zaman penjajahan Belanda kan orang Belanda juga ingin membuat motif batik sendiri. Jadi motif batik tidak hanya dipunyai oleh orang pribumi. Jadi dia membuat motif namanya batik Kompenian seperti ini. Dengan motif-motif hewan, khusus hewan, kadang motif manusia seperti anak baru pandai melukis, seperti itu. Untuk ciri khas motif-motif Kompenian. Ada lagi untuk batik Cirebon guys, ada batik kontemporer. Dia menggunakan sistem batik memakai kuas. Jadi seperti kita melukis di buku gambar, tidak memakai canting. Kalau yang ini kombinasian guys, jadi dia pakai canting, di sini dia pakai kuas. Ciri khas dari motif-motif kuas biasanya dia lebih lebar, karena media kuas lebih besar daripada canting. Jadi dia untuk membuat motif harus dengan ukuran lebih besar daripada canting seperti ini guys. Kalau ini menggunakan kuas, yang di sini pakai canting yang kecil-kecil ini. Nah, seperti itu guys. Ada lagi, nah ini guys. Ini warna hitam putih, ini juga pakai motif kuas. Dikombin dengan batik klasik namanya Banji. Ini dikombin dengan motif Banji di Cirebon seperti itu. Nah, ini yang pakai kuasnya guys. Dia medianya lebih besar. Dikombin cap dengan tulis. Seperti itu guys. Di Cirebon seperti ini. Ada motif-motif bermacam-macam, ada parang, juga dari resapan dari motif-motif Solo, Jawa Tengah. Oke guys, kita lanjut ke Solo. Guys, kita sampai di batik Solo. Kalau di batik Solo itu penuh filosofi. Mereka berharap atas sesuatu untuk
penggambaran di motif itu. Seperti ini batik kawung. Ini motif-motif klasik dari batik Solo. Ini motifnya sogan guys. Jadi dia motif paling simpel di batik Solo, motif kawung ini. Dengan hanya berupa bulatan-bulatan yang disusun jadi segi 4, motif kawung seperti itu. Kemudian ada lagi motif Wahyu Tumurun. Pada umumnya batik-batik Solo sekarang dipakai untuk acara pernikahan, saat proses kelahiran, dengan harapan-harapan tertentu seperti ini. Batik motif Wahyu Tumurun ini biasanya dipakai untuk mempelai saat pernikahan atau saat melahirkan. Ini maksudnya bahwa mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ini maksudnya untuk berharap seperti itu. Nah, ini ada motif mahkota seperti batik Sidoarjo tadi guys. Ini maksudnya mendapatkan ketinggian, mendapatkan rahmat dari Tuhan seperti itu. Nah, ini mendapatkan kemakmuran. Kemudian ada lagi motif teruntum. Motif teruntum sendiri ada beberapa jenis. Ada teruntum saja, ada teruntum garudo, teruntum kencono seperti itu. Ini yang motif teruntum pada pakemnya seperti ini guys. Ini polos. Ini biasanya untuk di acara pernikahan dipakai untuk orang tua mempelai. Maksudnya berharap agar bahwa pernikahan itu akan langgeng sampai hari tua. Teruntum itu maksudnya beruntun seperti itu sampai hari tua. Nah, ini ada aku nemu ini guys, teruntum garudo. Ini maksudnya biar kokoh, ikatan itu kokoh sampai hari tua seperti itu. Harapan-harapan dari pembuat motif ini seperti itu. Ada lagi motif apa ya guys, ini sekar jagat. Ini kebetulan putihan guys. Kalau yang tadi sogan-sogan berupa ada gesengan, ada kuningan, coklatan, yang ini putihan. Ini motif sekar jagat. Pada pakemnya sekar jagat seperti ini. Kemudian untuk batik Sidoarjo dikembangkan oleh pembatik Sidoarjo dengan ciri khas Sidoarjo. Kemudian di batik Madura juga ada sekar jagat dengan ciri khasnya. Pakemnya sekar jagat ini dia. Jadi kemudian pada perkembangannya masing-masing daerah membuat sekar jagat dengan berbagai ciri khas daerahnya masing-masing. Ini ada motif Sidomukti guys. Sidomukti itu ini pakemnya seperti ini. Kemudian ada perkembangan-perkembangan juga. Ini dipakai biasanya untuk mempelai guys, untuk mempelai pria maupun wanita seperti ini. Ini pakai Prada. Prada ini ditulis, jadi bukan cap. Ini harapannya bahwa pernikahan itu akan memberikan kesejahteraan untuk mempelai, juga memberikan kebahagiaan untuk mempelainya dan untuk semua orang tentunya. Nah, ini perkembangan Sidomukti itu sendiri guys. Ada Sidomukti seperti ini. Yang ini perkembangan dari Sidomukti itu sendiri ada Sidoluhur. Nah, bedanya kan terlihat. Kalau ini warnanya polos dengan motif-motif garudo di dalamnya, isen-isen penuh garudo. Kemudian ini ada bunga-bunga, kenanga seperti ini guys. Kemudian ada perkembangannya, kemudian di warna garudonya tetap ada karena pakemnya kan di situ. Nah, ini perkembangan selanjutnya jadi Sidoluhur ini guys. Ini sama biasanya dipakai untuk mempelai. Ini harapannya untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dengan ikatan itu tadi, ikatan pernikahan itu tadi. Motif ini guys, kalau tadi Sidomukti kotak-kotak, kalau Sidoluhur ini dia motifnya lebih oval dengan motif yang lebih jelas. Seperti itu guys. Kemudian batik Solo sendiri juga mempunyai perkembangan jadi batik print seperti ini guys. Ini ada batik print yang kontemporer. Kemudian perkembangannya juga dengan di warna. Biasanya kalau batik Solo pakemnya warna sogan maupun kuningan dan putihan. Ada perkembangannya dengan pewarnaan seperti ini. Ada satu lagi guys yang ketinggalan, batik Solo Lawasan. Ini namanya batik Solo Lawasan guys, dengan motif parang. Nah, ini motifnya parang. Dia maksudnya parang itu menghadap kepada yang kuasa. Jadi dia itu berharap bahwa dia akan istiqomah, punya keistiqomahan untuk menghadap yang kuasa seperti itu. Motif parang ini maksudnya seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi video review tentang bahan-bahan batik yang dijual di Indah Bordir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman dan keluarga kalian. Jadi lebih banyak lagi yang menonton video ini.
Oke, terima kasih sudah menonton. See you on my next video. Bye-bye.